Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andrianus Aan, guru pendidikan agama Katolik di sekolah SDN 18 Toho, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 1 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3 Fase B dengan tema Yesus mengampuni. Selamat menyaksikan. Berdiri. Hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, silahkan duduk. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita ambil sikap berdoa. Kita awali dengan doa pembukaan. Kita berdoa, kita angkat nama salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu. Bila kami jatuh dalam dosa, bantulah kami untuk menyadari dosa-dosa yang kami perbuat, sehingga kami sungguh-sungguh bertobat. Amin. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan mengenai materi kita minggu yang lalu. Sudah jelas atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, kita masuk ke pertanyaan. Apakah anak-anak pernah mengampuni kesalahan temannya? Pernah. Ya, baik. Seharusnya kita harus saling mengampuni ya, kalau ada teman yang buat kesalahan. Tujuan pembelajaran serta didik memahami Allah yang menyelamatkan manusia, sebagaimana tercermin dalam diri Yesus yang dibaptis. Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus mengampuni. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP serta didik mampu menceritakan kisah Yesus mengampuni orang berdosa berdasarkan Lukas bab 15 dan 11 sampai 32 dengan kritis, dengan benar. Kedua, peserta didik mampu memahami ajaran Yesus tentang pengampunan berdasarkan Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dengan kritis dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu meneladani Yesus dengan menumbuhkan sikap mau mengampuni orang yang bersalah padanya berdasarkan Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dengan kritis dan benar. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan bernyanyi bersama. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan bernyanyi bersama. Kita bernyanyi.
kita lanjutkan lagi untuk memperhatikan video lewat YouTube. Kita mengamati gambar. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga kambing. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa lalu ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja dapat Sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita akan mengamati gambar. Bisa kelihatan di belakang? Nah, Bapak besarkan. Gambar yang pertama itu menampilkan Zakheus sedang memanjat pohon untuk melihat Yesus. Gambar yang kedua memperlihatkan di mana ada seorang wanita pendosa yang datang kepada Yesus untuk mencuci dan meminyaki kaki Yesus. Gambar yang ketiga, ada seorang wanita yang tertangkap berzina lalu dibawa kepada Yesus. Gambar yang keempat, anak-anak yang terkasih, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Dosa adalah pemutus hubungan dengan Allah. Lewat gambar ini, nah kita diperlihatkan bahwa Allah itu kasih yang senantiasa mengampuni setiap orang yang mau bertobat. Demikian pun Tuhan menginginkan kita untuk saling mengampuni. Sudah paham ini?
Sudah paham atau belum? Sudah. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalian kerjakan. Ya anak-anak, kita akan masuk dalam LKPD yang pertama. Namun, sebelum mengerjakan soal, silahkan dulu masuk dalam kelompoknya, di posisi duduk. Iya anak-anak, sebelum mengerjakan soal, Bapak membacakan ceritanya terlebih dahulu. Silahkan disimak dengan baik supaya nanti bisa menjawab pertanyaan. Saling memaafkan. Saat istirahat pertama, anak-anak kelas 3 di sekolah sangat ramai. Anak laki-laki bersorak-sorai dan anak perempuan yang bernama Ana berteriak, "Leraikan, leraikan," panggil Pak Guru. Tak lama kemudian datanglah Pak Felix ke ruang kelas 3. Ternyata Daniel dan Lukas sedang berkelahi. Pak Felix memanggil Daniel dan Lukas untuk mencari penyebab terjadinya perkelahian ini. Ternyata Daniel menuduh Lukas mengambil buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Lukas tidak terima perlakuan ini. Lukas merasa tidak mengambil buku tersebut. Lukas tersinggung dan dicap pencuri oleh Daniel. Setelah tahu pokok permasalahannya, Pak Felix meminta mereka untuk saling memaafkan. Tetapi Daniel tidak mau sebelum buku pinjamannya dikembalikan. Nah, ini soal dikerjakan kelompok 1. Ini kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Sebelum dikerjakan, anak-anak diharapkan membaca soalnya terlebih dahulu. Akan dibaca. Nah, sebelum dikerjakan, akan dibaca dulu. Ketua kelompok untuk menulis jawaban itu. Kerjakan dengan baik. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Nah, kita lanjutkan dengan ice breaking. Baik, kita akan mengerjakan ice breaking. Silakan Desi, Vin. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Silakan dulu. Ya, baik anak-anak, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, kita akan membaca kitab suci yang dibacakan oleh Desi. Silahkan baca, Desi. Membaca kitab suci Lukas bab 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang bapa yang mempunyai 2 anak laki-laki. Si bungsu berkata kepada ayahnya, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita. Maka ayahnya membagi kekayaan itu di antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual bagian warisannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja kepada
lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Ya. Ya. Ya anak-anak, setelah kita mendengarkan teks kitab suci yang dibacakan oleh Desi, kita akan lanjut lagi untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Nanti Bapak akan bagikan soalnya. Dan Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 1 dan 2, minta untuk membacakan hasil diskusinya. Dijelaskan ke depan untuk mempresentasikannya. Silakan kelompok 1. Nah, yang lain tolong diperhatikan ya. Sampai maju. Jawab dengan pertanyaan dan soal. Baca yang keras. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa yang terjadi pada saat istirahat pertama di kelas 3? Terjadi perkelahian. 2. Mengapa terjadi perkelahian? Karena Lukas tersinggung karena dituduh mencuri buku oleh Daniel. 3. Benarkah Lukas yang mengambil buku Daniel? Bukan. 4. Apa yang dilakukan oleh Daniel dan Lukas setelah tahu kejadian yang sebenarnya? Saling meminta maaf. 5. Bagaimana pengalamanmu tentang memperhatikan teman yang bersalah kepadamu? Pernah dan merasa tenang dan damai. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai hasil dari kelompok 1? Tidak, Pak. Sudah jelas? Jelas. Ya, baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke bangkunya. Lanjut ke kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 memperhatikan dan menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan kelompok 2 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa ketua kelompoknya silakan baca agak maju sini. Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya. Baik teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya untuk bersenang-senang dengan kawannya? 2. Mengapa ayahnya mau menerima kembali si bungsu? Karena anaknya yang hilang telah kembali pulang dan ayahnya berbelas kasih dan mau menerima kembali anaknya yang bertobat. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap kakak yang marah-marah karena ayahnya mengampuni adiknya? Tidak setuju karena tidak mau mengampuni adiknya yang mau bertobat. 4. Siapa tokoh paling baik dalam bacaan di atas? Mengapa? Si Bapak, karena ia mau menerima orang berdosa yang bertobat. Baik, ya.
Ini hasil dari presentasi kelompok 2. Mungkin ada yang mau bertanya kelompok 1? Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang kita kasih hapus dulu ke kelompok 2. Nah, silakan kembali ke kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan bacakan kesimpulan. Nah, hasil diskusi anak-anak yang barusan kita lewati. Nah, disimak dengan baik. Setiap orang pernah mengalami godaan untuk melakukan dosa. Meskipun kita tahu bahwa dosa mengakibatkan penderitaan. Namun, dalam kenyataannya banyak di antara kita yang tidak tahan terhadap godaan dan melakukan dosa. Tidak mudah bagi seorang pendosa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa dengan kekuatannya sendiri. Ia membutuhkan bantuan sesamanya dan terutama kerahiman Tuhan. Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dengan tulus dan ingin kembali kepadanya. Dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan kisah anak yang hilang. Si bungsu berdosa karena memboroskan harta ayahnya dengan hidup berpoya-poya dan terlibat dalam pergaulan bebas yang dilakukan di kota. Setelah hartanya habis, ia pun jatuh miskin dan menderita kelaparan. Saat itulah ia teringat akan kebaikan bapaknya. Keberanian untuk pulang, mengakui kesalahan dan keinginannya menjadi pekerja bapaknya karena merasa diri tidak pantas, telah membuat dirinya diampuni dan diperlakukan dengan sangat baik. Bapaknya menerimanya dengan senang hati, memakaikan pakaian dan cincin yang baru, bahkan membuat pesta untuk menyambut kembali anaknya yang telah hilang. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Rahim akan menerima orang berdosa yang mau bertobat. Meskipun si bungsu telah berdosa, Tuhan tetap mencintainya. Tuhan menuntunnya untuk kembali ke jalan yang benar. Tuntunan Tuhan ini sering ditanggapi beragam oleh orang-orang berdosa. Ada yang menurutinya, namun ada juga yang mengabaikannya. Akan tetapi, si bungsu memilih untuk menanggapi tawaran Tuhan dengan sikap positif. Ia memutuskan untuk bertobat. Nah, sampai di sini kesimpulan yang Bapak sampaikan, semoga anak-anak dapat memahaminya. Ya anak-anak, supaya kita lebih bersemangat dan lebih memahami materi yang baru kita pelajari bersama yang Bapak sampaikan tadi, kita sekali lagi untuk bernyanyi bersama. Akhirnya habislah uang
bersemangat telah mendengarkan lagu tadi? Sudah. Nah, jadi tadi kita sudah mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, dan seterusnya. Bapak mau kita mengerjakan soal berikutnya. Nah, silahkan anak-anak kembali ke posisinya masing-masing. Nah, waktunya disusun kembali. Baik, anak-anak, Bapak akan berikan soal. Silahkan dikerjakan dengan jujur, nah, dengan mencontek pengetahuan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Sekarang dikumpulkan soalnya. Baik, anak-anak, sebelum kita menutup, nanti anak menjawab dengan ya atau tidak. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi yang baru saja kita pelajari? Ya. Apakah kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok? Tidak. Terima kasih. Pada kesempatan ini, karena materi kita sudah selesai, maka Bapak mau menyampaikan materi kita untuk minggu depan, yaitu mengenai sakramen baptis. Jadi materi kita untuk minggu depan itu adalah sakramen baptis. Karena waktu sudah selesai, maka kita akan mengakhiri program kita pada hari ini dengan doa penutup. Nah, Bapak minta untuk Yolanda untuk menutup pelajaran dengan doa. Kita akan mengakhiri. Berkuat, mari kita tutup dengan tanda salib. Mari kita akan mengakhiri dengan tanda salib. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Rahim, aku menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Aku telah melakukan kesalahan yang benar. Ampunilah aku karena telah melakukan hatimu. Aku mohon kepadamu, ya Bapa, sembuhkanlah dosaku ini, karena hanya Engkau yang dapat menyembuhkan dosaku ini. Sembuhkanlah agar hatiku menjadi tenang, agar aku tidak selalu merasa bersalah dan ketakutan. Aku memohon kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menyembuhkan dosa ini. Amin.
Terima kasih anak-anak, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan pulang, hati-hati di jalan. Semoga kita sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat siang. Siap.